Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Natasha Fiana dari program studi akuntansi keuangan terapan kelas 8A jurusan akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk dapat mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan sebagai upaya merendahkan beban pajak guna mengoptimalkan kinerja perusahaan yang diambil dari studi kasus PTWSL. Latar belakang dan rumusan masalah penelitian saya mulai dari latar belakang penelitian terlebih dahulu. Latar belakang penelitian saya pahami dari kontribusi pajak bagi negara, di mana pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terpenting untuk menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Dan pajak tidak hanya dikelola oleh pemerintah saja, melainkan juga mengikutsertakan masyarakat dalam pembayarannya juga. Dan masih banyak sekarang ini masyarakat yang beranggapan bahwa pajak merupakan salah satu pengurang yang cukup material bagi penghasilan yang mereka peroleh. Maka dari itu mereka melakukan berbagai upaya untuk dapat menghindari pembayaran jumlah pajak yang terlalu tinggi, atau biasa kita sebut juga untuk dapat mengefisienkan jumlah pembayaran pajak, diantaranya adanya penghindaran pajak, penghematan pajak, penyelundupan pajak, menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar, dan menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Upaya-upaya ini dilakukan tidak hanya oleh orang pribadi saja, melainkan juga wajib pajak badan yang kita kenal dengan perusahaan. Upaya pemungutannya sendiri sudah berlaku, yaitu self-assessment system, di mana wajib pajak memiliki wewenang penuh dalam perhitungan, pelaporan, pembayaran, serta penyetoran perpajakannya. Dan self-assessment ini juga memudahkan upaya-upaya yang tadi setelah saya sebutkan untuk dapat mengefisienkan beban pajak dan dapat dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Yang dapat dilakukan oleh wajib pajak salah satunya adalah perencanaan pajak, di mana perencanaan pajak merupakan strategi yang bertujuan untuk mencari celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan agar perusahaan dapat membayar pajak dengan jumlah minimal. Dan perencanaan pajak ini dapat merendahkan beban pajak seminimal mungkin tanpa harus melanggar peraturan perpajakan. Perencanaan pajak saat ini kita bisa lakukan ada wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan atau yang biasa kita sebut perusahaan, di mana perusahaan memiliki tujuan utama yaitu menghasilkan laba. Dan objek utama daripada perencanaan pajak sendiri adalah laba bersih, di mana jika beban pajak diminimalkan, semakin besar peluang perusahaan untuk mencapai laba yang tinggi. Dan tujuan operasional perusahaan juga dapat tercapai, di mana menghasilkan profit dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena mengetahui tentang dampak dari perencanaan pajak ini terhadap kinerja perusahaan, apakah kinerja perusahaan dapat berjalan dengan optimal atau tidak. Akan survei kepada beberapa perusahaan, dan perusahaan yang saya gunakan dalam objek penelitian saya adalah PTWSL, di mana PTWSL belum pernah melakukan perencanaan pajak sama sekali. Dan ketika saya mengobservasi data yang saya peroleh dari PTWSL, saya mendapatkan bahwa pendapatan PTWSL dari tahun 2018 ke tahun 2019 cenderung menurun sebesar 22,47%, dan jumlah pajak penghasilan badan terutang dari tahun 2018 ke 2019 mengalami peningkatan sebesar 55,83%. Tujuan penelitian saya ada 3. Yang pertama, melakukan perhitungan pajak penghasilan badan pada PTWSL sebelum dilakukannya perencanaan pajak. Yang kedua, mengetahui dampak atas beban pajak penghasilan badan PTWSL setelah dilakukan perencanaan pajak. Yang ketiga adalah mengukur seberapa optimal PTWSL dapat beroperasi melalui pengukuran kinerja perusahaan. Pertanyaan penelitian yang pertama adalah bagaimana PTWSL melaksanakan kewajiban perpajakannya saat ini. Yang kedua adalah apa yang dapat diterapkan kepada PTWSL. Dan yang ketiga, apakah kinerja perusahaan dapat berjalan dengan optimal seiring dengan dilakukannya perencanaan pajak pada PTWSL. Maka saya membuat kerangka penelitian seperti ini, di mana saya memahami bahwa perencanaan pajak merupakan salah satu tindakan yang berguna untuk mengendalikan jumlah pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya definisi ini, maka saya melakukan perencanaan pajak, menganalisis penerapan perencanaan pajak pada PTWSL yang saya
analisis dari dua unsur, yaitu penghasilan dan beban. Dan melalui perencanaan pajak, nantinya setelah diterapkan, saya akan mengukur juga kinerja perusahaan lewat analisis rasio. Maka penelitian teliti menjadi analisis penerapan perencanaan pajak penghasilan badan sebagai upaya merendahkan beban pajak guna mengoptimalkan kinerja perusahaan pada PTWSL. Metodologi penelitian saya terdiri dari yang pertama, jenis penelitian saya kualitatif, di mana saya ingin mengetahui penerapan perencanaan pajak apakah dapat merendahkan beban pajak yang terutang pada PTWSL atau tidak, dan apakah perencanaan pajak juga dapat berpengaruh kepada kinerja perusahaan, apakah dapat berjalan dengan optimal atau tidak. Yang kedua adalah objek penelitian, di mana objek penelitian ini terdiri dari dua objek, yaitu laporan laba rugi PTWSL dan informasi umum PTWSL. Yang ketiga adalah metode penentuan sampel, di mana saya menggunakan metode non-probability sampling dengan metode dan purposive sampling, di mana anggota sampel sudah saya tentukan, yaitu saya akan menggali informasi tentang pelaporan keuangan PTWSL melalui staf bagian akunting PTWSL dan finance manager PTWSL, di mana kedua narasumber ini sudah saya tentukan untuk dapat mengetahui alur pelaporan keuangan seperti apa yang telah dijalankan oleh PTWSL sampai dengan saat ini. Yang keempat adalah jenis dan sumber data penelitian, di mana ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data hasil observasi dan wawancara kepada kedua narasumber yang tadi telah saya sebutkan. Dan data sekunder adalah data yang didapatkan seperti laporan laba rugi PTWSL, laporan rekonsiliasi fiskal, dan laporan posisi keuangan PTWSL pada tahun 2019. Yang kelima adalah metode pengumpulan data, di mana saya menggunakan teknik non-participant observer, di mana saya tidak sama sekali terlibat langsung dalam kegiatan usaha PTWSL di dalam penelitian ini, dan saya menggunakan wawancara unstructured interview, di mana wawancara yang saya gunakan adalah wawancara yang tidak terstruktur. Wawancara ini ditujukan untuk mengetahui latar belakang pelaporan keuangan PTWSL, sehingga saya dapat menentukan variabel mana saja yang saya bisa gunakan di dalam penelitian ini. Dan yang terakhir adalah metode analisis data, di mana metode analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan dari 6 tahap metodologi penelitian ini, saya akan melakukan editing, coding kepada data hasil observasi dan wawancara yang telah saya peroleh dari narasumber yang ada, dan melakukan analisis serta akan melakukan display data, yaitu terhadap hasil interpretasi daripada hasil perencanaan pajak dan pengukuran kinerja perusahaan yang saya ambil dari PTWSL ini. Hasil dan pembahasan penelitian. PTWSL merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa kapal tongkang atau tug and barge, yaitu menarik atau mendorong kapal lainnya di pelabuhan, laut lepas, atau melalui sungai dan terusan. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan penelitian. Itu kewajiban perpajakan PTWSL yang terbagi menjadi 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah nomor pokok wajib pajak, di mana nomor pokok wajib pajak ini didapatkan ketika PTWSL telah mendaftarkan kegiatan usahanya di Direktorat Jenderal Pajak, dan pokok wajib pajak ini juga sebagai tanda bahwa PTWSL telah memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Yang kedua adalah pembayaran, pemotongan, dan pelaporan. Untuk sistem pemungutannya sendiri, PTWSL telah menganut self-assessment system, dan PTWSL memotong dan memungut PPh pasal 15, PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 29, dan pajak pertambahan nilai atau yang biasa kita sebut PPN. Untuk tata cara pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan atau SPT dilakukan secara tahunan maupun bulanan, pelaporan menggunakan surat penyampaian elektronik atau e-filing, dan pembayaran melalui teller. Berikut adalah perhitungan PPh badan terutang, di mana PTWSL merupakan salah satu badan usaha yang memiliki peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar rupiah, sehingga dianggap perlu untuk mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang tertera pada Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 2A yang berisi tentang tarif yang dikenakan atas penghasilan kena pajak atau dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Oleh karena itu adanya penghasilan kena pajak fasilitas dan penghasilan kena pajak non fasilitas tersebut adalah didasarkan pada penjelasan yang tadi saya sebutkan. Dan setelah dilakukan perhitungan, maka terdapat beban pajak terutang yang saya dapatkan menurut data daripada PTWSL, dan saya melakukan perhitungan kembali, hasilnya sama, yaitu sebesar 182.822.000 sekian rupiah. Dan pembayaran PPh badan terutang ini juga telah dilakukan pada tanggal 28 April sebelum adanya pembetulan pada tanggal 29 Juni 2020 sesuai dengan tanggal pelaporan. PTWSL telah melaporkan perpajakannya pada tanggal 21 April 2020. Jadi kurang bayar yang ada pada SPT PPh badan normal sebesar 1.606.000 sekian telah dibayarkan pada tanggal 28 April, dan kurang bayar pada SPT PPh badan pembetulan pertama belum dibayarkan sampai dengan saat ini. Setelah melakukan adanya analisis pada perencanaan pajak, yaitu menguraikan koreksi fiskal dari beberapa koreksi fiskal yang ada, maka saya memiliki rekomendasi perencanaan pajak berupa 4 strategi, yaitu yang pertama mengatur kebijakan dalam pembiayaan perjalanan dinas karyawan pada beban perjalanan dan penginapan sebesar Rp22.843.800. Yang kedua, mengubah pemberian kenikmatan dalam bentuk natura menjadi bentuk uang pada beban rupa-rupa pegawai dan beban internal auditor atau lawyer sebesar masing-masing Rp12.811.290 dan beban internal auditor atau lawyer sebesar Rp7.197.000 sekian. Yang ketiga, membayarkan premi asuransi karyawan pada beban premi asuransi sebesar Rp14.595.000 sekian, dan melakukan CSR atau Corporate Social Responsibility yang diambil dari beban social and sport activities sebesar Rp16.374.000 sekian. Dan setelah adanya perencanaan pajak, maka perencanaan pajak ini dapat menambah beban umum dan administrasi sebesar Rp72.822.000 sekian, di mana perhitungannya adalah sebagai berikut. Dan beban pajak yang terutang setelah perencanaan pajak menjadi Rp118.618.000 sekian. Dan inilah merupakan perbandingan PPh kurang atau lebih bayar PTWSL ketika sebelum diterapkannya perencanaan pajak dan setelah diterapkannya perencanaan pajak. Setelah diterapkannya perencanaan pajak, PH lebih bayar yang semulanya adalah Rp0 menjadi Rp19.330.657, dan PPh kurang bayar pada sebelum perencanaan pajak yang semula adalah Rp43.066.763 menjadi Rp0. Analisis likuiditas dan solvabilitas. Dalam analisis likuiditas saya menggunakan rasio lancar, di mana saya juga mengukur ini di dalam konteks sebelum perencanaan pajak dan sesudah perencanaan pajak. Sebelum perencanaan pajak, analisis rasio lancar pada PTWSL adalah 18,05%, sedangkan sesudah perencanaan pajak menjadi naik sebesar 0,04%, yaitu dengan hasil 18,09%. Analisis solvabilitas saya gunakan rasio hutang untuk mengukur seberapa besar aset yang dimiliki oleh PTWSL dalam membayar hutang-hutang yang dimilikinya. Dalam hal ini, saya juga mengukur dalam konteks sebelum perencanaan pajak dan sesudah perencanaan pajak, yaitu sebelum perencanaan pajak dengan hasil 100% dan sesudah perencanaan pajak adanya penurunan rasio sebesar 0,08%, yaitu dengan hasil 99,92%. Pada akhirnya, saya menemukan kesimpulan bahwa yang pertama, PTWSL telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan membayar pajak penghasilan badan yang terutang. Yang kedua,
Melalui penerapan perencanaan pajak, PT WSL berhasil merendahkan beban pajaknya yang semula sebesar 182.822.000 sekian menjadi 118.618.000 sekian dengan selisih 64.203 sekian. Dan yang ketiga, pengukuran kinerja perusahaan dengan menerapkan perencanaan pajak melalui rasio lancar menunjukkan peningkatan sebesar 0,04% dan rasio hutang menurun sebesar 0,08%. Saran yang saya dapat sarankan adalah rekomendasi penerapan perencanaan pajak sangat menguntungkan bagi PT WSL sebagai upaya dalam merendahkan beban pajak seperti membuat kebijakan pada beban perjalanan dinas karyawan untuk melampirkan bukti formal yang mendukung, membayarkan premi asuransi karyawan, mengubah pemberian imbalan dalam bentuk kenikmatan atau natura menjadi bentuk uang dan mengadakan kegiatan corporate social responsibility atau CSR. Hasil pengukuran kinerja perusahaan juga dapat digunakan untuk tolak ukur PT WSL dalam mengembangkan performance perusahaan dari berbagai aspek yang ada. Demikian penelitian yang saya dapat presentasikan hasilnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang telah menonton video ini.